Halo Sobat YouTube semua, bertemu lagi bersama saya Wendika Fernanda. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Cekidot. Apa dasar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa? Itu ada di Permendagri nomor 83 tahun 2015. Seterusnya Permendagri nomor 67 tahun 2017. Jadi aturan yang dipakai untuk saat ini adalah dua aturan ini. Yang pertama Permendagri nomor 83 tahun 2015, seterusnya ada perbaruan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Apa persyaratan pengangkatan perangkat desa? Itu yang pertama berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Kemudian berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Jadi, bagi yang ingin menjadi perangkat desa itu rentang usianya 20 tahun sampai 42 tahun dan berpendidikan paling rendah SLTA. Dan juga untuk mengikuti persyaratan ini, ingin menjadi perangkat desa ada persyaratan khusus. Itu yang mana dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Persyaratan khusus ditetapkan dalam peraturan daerah. Ini sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Itu diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati. Apa syarat-syarat administrasi untuk kita ingin menjadi perangkat desa? Tentu yang pertama kita mempunyai KTP, kartu tanda penduduk atau surat keterangan bahwa kita telah menjadi warga setempat dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian ada surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kemudian ada fotokopi ijazah pendidikannya dari tingkat SD sampai SLTA dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada akte kelahiran dan surat permohonan menjadi perangkat desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas tulisan tangan pakai materainya materai 10.000. Jadi syarat-syarat administrasinya kita ada fotokopi KTP, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, legalisir ijazah, dan surat keterangan berbadan sehat. Kenapa harus pakai surat keterangan berbadan sehat? Tentu melihat kondisi perangkat desa yang mendaftar, supaya dalam melaksanakan tugas prima, tidak sakit-sakitan. Mekanisme pengangkatan perangkat desa itu tidak sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya atau yang tahun-tahun lampau, zaman dahulu. Kalau zaman dulu bisa ditunjuk oleh kepala desa atau melakukan sistem voting. Tetapi di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 ini, mekanisme pengangkatan perangkat desa itu melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal 1 orang anggota. Jadi, kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Kemudian kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan dalam perangkat desa yang dilakukan oleh tim ini dilaksanakan 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Jadi, tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada contohnya kepala dusun atau kepala jorong atau kasih di pemerintahan desa setempat kosong. Jadi tugas tim inilah yang akan mensosialisasikan ke bawah dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerintah desa akan membuka lowongan untuk menjadi perangkat desa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk seleksi perangkat desa ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan administrasi yang telah kita sampaikan terlebih dahulu tadi.
kita seleksi calon-calon perangkat desa, apakah ijazahnya tamat SLTA dan kelengkapan lainnya. Kemudian ada ujian tertulis tentang pengetahuan wawasan, tentang pemerintahan desa, tentang adat istiadat, dan juga ada tes wawancara oleh kepala desa. Jadi, hasil dari ujian tersebut akan disampaikan oleh tim penjaringan perangkat desa dan disampaikan kepada kepala desa dan akan di-SK-kan oleh kepala desa. Jadi, apa yang membuat perangkat desa ini berhenti? Pemberhentian perangkat desa itu pertama karena perangkat desa itu meninggal dunia. Otomatis perangkat desa tidak tugas lagi karena telah meninggal dunia. Kemudian permintaan sendiri, ini biasanya perangkat desa tidak sanggup lagi melakukan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa atau kepala kewilayahan. Jadi permintaan sendiri ditujukan kepada kepala desa dengan tulisan tangan sendiri dan di atas materai. Itu bisa dikabulkan oleh kepala desa kalau memang perangkat desa itu tidak sanggup lagi menjadi perangkat desa. Kemudian diberhentikan. Kalau perangkat desa diberhentikan ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, usia telah genap 60 tahun. Yang mana kita ketahui perangkat desa itu melaksanakan tugas dan fungsinya itu sampai umur 60 tahun. Dan kalau untuk pemberhentian perangkat desa ini juga dinyatakan sebagai terpidana keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau ada perangkat desa yang dinyatakan sebagai terpidana tetapi harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, itu bisa diberhentikan. Jadi masuk saja kita. Jadi kita lihat apa saja hak perangkat desa. Tentu kalau kita sudah menjadi perangkat desa, kita akan menerima siltap setiap bulannya. Penghasilan tetap itu diterima setiap bulannya dalam 1 tahun anggaran berjalan. Kemudian kita akan mendapatkan THR, tunjangan kesejahteraan hari raya untuk hari raya Idul Fitri. Kemudian kita akan mendapatkan jaminan kesehatan, kita akan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan ini dianggarkan di APBD desa untuk menjamin tugas dan fungsi perangkat desa. Itu ditanggung sendiri oleh APB desa. Kemudian jaminan ketenagakerjaan ini juga hak dari perangkat desa karena melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa. Dan juga kalau perangkat desa nanti pensiun, juga akan mendapatkan uang jaminan hari tua dari jaminan ketenagakerjaan. Terima kasih. Jadi demikianlah kali ini kita sampaikan tata cara pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel saya ini terus berkembang. Bye-bye.